Saat kedua sosok itu muncul, kedua orang itu juga merasakan satu sama lain dalam sebab dan akibat yang tak ada habisnya. Penguasa alam Buddha Matahari Agung, wanita bermata putih itu berkedip-kedip, di matanya, sungai takdir yang panjang mengalir, menunjukkan warna-warna indah yang tak ada habisnya. Dan di antara warna-warna indah ini, sosok seorang biksu kurus perlahan-lahan muncul dan tercermin pada pupil matanya, seolah-olah dia sedang menyimpulkan sesuatu dan menangkap sesuatu. Dewa klan surgawi, biksu kurus yang tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha keemasan juga merasakan kehadiran wanita berbaju putih, dan pupil matanya mengecil. Mengapa orang ini ada di sini? Penguasa alam Buddha Matahari Agung tampak jelek, dan diam-diam terkejut. Musuh macam apa yang dibawa oleh bajingan kecil ini, biksu suci agung yang baik? Di laut kosmik, dia bukanlah rumah tangga kecil di dunia Buddha Matahari Besar. Dibandingkan dengan masyarakat naga hitam, kekuatan seperti kerajaan Yong hanya kuat tapi tidak lemah. Dan dia tidak takut sama sekali juga beberapa kekuatan top yang sedikit dia takuti. Hari ini klan adalah salah satunya. Klan surgawi, yang mengendalikan kekuatan takdir, dapat memata-matai beberapa hal di sungai panjang takdir yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Mereka adalah pengikut takdir dan pembela jalan tertinggi lautan alam semesta. Jika mereka adalah musuh dari klan surgawi, maka saya akan takut. Dharma alam Buddha Matahari masa lalu dan masa depan mungkin tidak berguna. Penguasa alam Buddha Matahari tampak jelek. Dia menerima pesan dari biksu suci agung yang meminta bantuan. Jadi dia memproyeksikannya langsung dari alam Buddha Matahari Agung di laut kosmik. Faktanya, tubuhnya masih dalam perjalanan keruntuhan para dewa, dan tidak secepat itu untuk mencapainya lapisan dunia maya. Reruntuhan 10.000 dewa sangatlah istimewa. Mungkin tidak sulit bagi kaisar dewa yang kuat untuk menyampaikan pikiran dan keinginannya untuk datang. Tetapi jika Anda ingin tubuh utama datang, Anda hanya bisa bergegas. Saya pikir biksu suci agung itu secara tidak sengaja telah memprovokasi musuh. Dengan wajahnya, dia hanya perlu maju ke depan. Tapi sekarang, sebelum bayangan Santa Agung itu terlihat, dia bertemu dengan dewa klan surgawi terlebih dahulu. Jangan gegabah, kamu harus bertindak sesuai dengan kesempatan yang ada. Pemimpin alam Buddha Matahari Agung diam-diam terkejut. Dewa klan surgawi mundur di tanah terlarang klan surgawi sepanjang tahun. Keadaan, dia tidak akan datang dengan mudah. Kali ini, sesuatu yang istimewa akan terjadi. Tubuh aslinya datang dengan cepat dari alam Great Sun Buddha, melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat. Sekarang dia hanyalah proyeksi, ditatap oleh dewa klan surgawi. Dia selalu merasa ketakutan. Hanya ketika wujud aslinya datang, dia bisa merasa nyaman. Jika dia diplot, dia akan mendapat masalah di dunia Buddhis. Saya khawatir saya masih belum mengetahuinya. Pada saat ini, dewa klan surgawi juga sedang menatap penguasa alam Buddha Matahari Agung yang berkumpul di kejauhan. Dengan senyum mengejek di bibirnya, keledai botak tua ini sangat berhati-hati, dan bahkan proyeksi belaka pun bisa, tidak berani datang. Pantas saja dia bisa. Dia sudah lama tinggal di laut kosmik ini. Wanita berbaju putih itu tampak seperti kaleidoskop yang berputar di matanya, dan bergumam, tapi keledai botak tua ini sebenarnya punya semacam sebab dan akibat khusus dengan pemuda itu. Tampaknya mereka telah bersama sebelumnya. Sudah ada beberapa keterikatan sebab dan akibat, tapi saya tidak tahu apakah keterikatan ini baik atau buruk jelas. Saya tidak bisa bertindak gegabah untuk menghindari gangguan siklus sebab dan akibat yang normal. Wanita berbaju putih itu menghela nafas dalam hatinya. Selama anak laki-laki itu terlibat, dia tidak lagi berani mencampuri nasib terlalu banyak, karena takut menimbulkan reaksi sebab dan akibat hubungan antara alam Buddha Matahari Agung dan Kinchen. Sebab dan akibat di antara mereka adalah baik atau jahat. Dia dapat sepenuhnya mengikuti sebab dan akibat dan mendorong perahu untuk memaksimalkan manfaatnya. Itu adalah nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan. Pada saat ini, di langit yang jauh, seekor binatang komodo besar perlahan muncul. Melihat pemandangan di kejauhan,
mau tak mau aku merasa takut. Nenek moyang masyarakat naga hitam sebenarnya bergabung dengan nenek moyang klan bayangan. Dengan siapa mereka bertarung? Apakah dia dewasa? Binatang komodo ini tidak lain adalah Saroye, yang telah melacak nenek moyang masyarakat naga hitam. Bagaimanapun juga, nenek moyang masyarakat naga hitam adalah pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa. Jadi meskipun telah melacak dari kejauhan, ia baru sampai di sini sekarang. Hanya ketika leluhur datang kami dapat membantu Anda. Saroye buru-buru mengaktifkan tanda yang ditinggalkan leluhur klan Komodo di tubuhnya. Bas, kekuatan tak kasat mata dengan cepat ditransmisikan ke leluhur klan Komodo. Tanah leluhur dengan cepat mengganggu leluhur yang sedang mundur. Hah, siapa yang meminta bantuanku? Sepasang mata emas, seperti dua bintang besar, terbuka dalam sekejap dan menatap ke langit berbintang yang luas. Hei, ini Nasaroye. Anak laki-laki yang disayangi oleh leluhurku di kota Nanyuan belum lama ini. Anak laki-laki ini berlatih begitu cepat. Aku ingat dia baru saja membuat terobosan belum lama ini, dan sekarang dia sudah menjadi kaisar puncak. Mata nenek moyang marga Komodo berbinar kaget. Lagi pula, anak laki-laki itu memiliki kekuatan keberuntungan yang begitu dahsyat. Melalui warisan darah nenek moyang saya dapat merasakan bahwa keberuntungan darah anak laki-laki ini jauh lebih unggul dari di atas segalanya. Orang-orang kuat di klan, apa sebenarnya yang dia alami saat bepergian ke luar negeri? Nenek moyang marga Komodo heboh sekaligus heboh. Saya tidak menyangka keluarga Komodo saya akan melahirkan orang yang begitu jenius. Orang yang jenius seperti itu tidak boleh membiarkan dia mengalami kecelakaan. Memikirkan hal ini, nenek moyang klan Komodo langsung berubah menjadi cahaya pelangi yang menakutkan dan dengan cepat turun ke reruntuhan para dewa. Selain orang-orang kuat ini, ada banyak orang kuat lainnya yang menerima berita tersebut dan datang satu demi satu di reruntuhan 10.000 dewa. Di dunia luas yang diselimuti oleh Shadow Skyworld, nenek moyang masyarakat naga hitam mengerang, sisik di perutnya hancur, dan darah mengalir deras. Leluhur masyarakat naga hitam, ada apa denganmu? Wajah leluhur klan bayangan sedikit berubah dan dia menoleh dengan tergesa-gesa. Bocah itu, sakiti dunia di dalam tubuhku. Ada ketidakpercayaan di mata leluhur masyarakat naga hitam. Langkah Kaisar Dewa menghancurkan dirinya sendiri. Ia tidak akan bisa melakukan apapun. Tidak mungkin melukai tubuhnya sama sekali, tapi sekarang persepsinya dengan cepat datang ke dunia di dalam tubuhnya, dan pupil matanya sedikit menyusut ketika dia melihatnya. Saya melihat lubang-lubang gelap muncul satu demi satu di dunia batinnya. Seluruh dunia batin penuh dengan lubang, seperti karung compang camping, dan itu sangat menyedihkan. Jejak kekuatan dingin yang sangat aneh terus keluar, menyebabkan dia menderita rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, bahkan merusak lubang dunia di dalam tubuhnya. Kekuatan macam apa ini? Nenek moyang masyarakat naga hitam merasa ngeri. Dia belum pernah melihat kekuatan aturan yang terkandung dalam tubuh Kaisar Puncak benar-benar melukai dunia di dalam Kaisar Dewanya yang agung. Sial, perut leluhur masyarakat naga hitam ini sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa meledakkannya dengan jariku, sama seperti orang normal. Ketika leluhur masyarakat naga hitam terkejut dan ngeri, Molly juga sangat tertekan. Kekuatan jurang maut yang legendaris ini sepertinya agak tidak efektif. Tidak masalah, jika satu jari tidak bisa meledak, maka 10, aku khawatir. Molly patah hati, dan dengan letupan, 9 jarinya yang tersisa meledak bersamaan. Patah. Jari-jari ini terbang dalam sekejap dan meledak dengan ganas di dalam tubuh leluhur masyarakat naga hitam. Boom, 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 boom. Ledakan yang terus-menerus terdengar dengan liar, dan perut leluhur masyarakat naga hitam langsung jungkir balik, dan lubang besar pun meledak. Ah, teriak leluhur masyarakat naga hitam. Rasa sakit yang parah berturut-turut membuatnya sengsara, dan sisik di sekujur tubuhnya hancur. Engah. Seteguk darah muncrat. Setelah dipukul berkali-kali, leluhur masyarakat naga hitam merasa sangat tidak nyaman,
dan seluruh tubuhnya seperti meledak. Mengapa tubuh anak ini mengandung kekuatan penghancur yang begitu mengerikan? Nenek moyang masyarakat naga hitam runtuh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penghancuran diri seorang kaisar puncak yang menyebabkan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Itu lebih mengerikan daripada penghancuran diri beberapa klon kaisar dewa. Itulah intinya. Namun, Molly hanya meledakkan sebagian jarinya. Apa konsekuensinya jika seluruh dirinya hancur? Apakah dia akan terluka parah atau bahkan mati? Ketika nenek moyang masyarakat naga hitam ketakutan dan marah, wajah Molly juga sangat jelek. Sialan, aku bahkan meledakkan 10 jariku, tapi aku masih belum bisa meledakkan perut leluhur masyarakat naga hitam ini. Terbuat dari apa perutnya? Matali, lupakan saja. Jika kamu tidak bisa menggunakan jarimu, maka kamu bisa menggunakan tanganmu. Aku tidak percaya pada kejahatan. Molly merasa sangat marah. Salah satu lengannya langsung patah sampai ke akarnya, dan terbang dalam sekejap. Brengsek, di dunia luar, mata leluhur masyarakat naga hitam melebar saat melihat pemandangan di dunia batin. Sebelumnya, 10 jari lawan meledak sampai mati, tapi sekarang seluruh lengannya meledak 10 kali lebih kuat dari jari. Tidak, kita harus membiarkan anak ini keluar. Dengan panik, leluhur masyarakat naga hitam tidak berani menjebak Molly lagi, dan buru-buru mengeluarkan Molly dari tubuhnya. Molly, yang mencoba meledakkan lengannya, merasakan kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya, mencoba mengusirnya seperti seorang ayah. Sialan, nenek moyang masyarakat naga hitam ini tidak tahan lagi. Saya pikir dia sangat tangguh, merasakan kekuatan penolakan dari dunia. Molly tidak mau keluar. Neneknya, katakan saja. 10. Lakukan saja. Menurutmu aku ini apa? Molly tiba-tiba meledakkan lengannya di dunia batin leluhur masyarakat naga hitam. Ledakan, gelombang kejut teror yang tak terlukiskan melanda. Di tengah gemuruh-gemuruh, dunia batin nenek moyang masyarakat naga hitam tidak bisa lagi bertahan. Sebuah lubang besar terbuka dalam sekejap turun. Itu adalah kekuatan aturan lapisan dunia maya, seperti sinar matahari, yang langsung menyinari tambang yang meledak, mengantarkan sinar cahaya. Wow, tubuh leluhur masyarakat naga hitam berjuang keras di dalam kehampaan, dan sebuah lubang besar muncul di perutnya. Di sepanjang lubang tersebut, Anda dapat melihat organ dalam yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan dunia yang luas. Di bawah pengaruh kekerasan, nenek moyang masyarakat naga hitam menjadi gila dan mendorong iblis itu keluar dari perutnya. Tubuh besarnya jatuh dengan keras. Dengan ledakan keras, menghancurkan puncak gunung yang menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Ah, keluarlah! Nenek moyang masyarakat naga hitam berteriak. Bersambung.